sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fatahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء mardatillah wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Ibu daramang sadayana. Alhamdulillah. Masuk kita sekarang sudah di hari-hari mulia, hari-hari yang Allah agungkan, hari-hari yang menjadi syiarnya Allah, hari-hari yang menjadi sejarah para nabi, para orang-orang soleh, hari ibadah, hari ketaatan, hari yang dengannya Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr. Wal fajr, demi fajar, Allah bersumpah atas nama makhluknya. Allah yang maha segala-galanya, maha kuasa, maha agung, maha mulia. Manakala kata ulama Allah bersumpah atas nama makhluknya, ini menunjukkan istimewanya apa yang digunakan untuk bersumpah tadi. Allah bersumpah nganggo fajar, demi fajar. Allah sumpah dengan fajar. Fajar makhluk Allah. Nunjukin fajar ada apa dengan fajar ini. Fajar ini yang dimaksud kata ulama dalam hadis bahwa fajar itu beberapa pendapat ulama. Ada yang fajar pada hari hari pertama dari bulan Asyura. Bulan Bulan Muharram yang merupakan fajar. Fajar itu pecah, pecah pembuka, pecah pertama, cahaya pertama. Mulai dari gelap fajar, makin terang, makin terang, makin terang. Yang dengan fajar pada tanggal 1 Muharram, mulailah hari-hari dalam 1 tahun itu. Ada pendapat begitu. Ada lagi pendapat nyebutin fajar itu yang dimaksud adalah fajar pada hari-hari ada beberapa pendapat, di antaranya fajar pada hari-hari di 10 hari di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama. Ada yang bilang fajar kullu yaum, fajar di setiap hari, karena fajar itu waktu yang istimewa, waktu yang di situ terdapat pergantian malaikat malam dengan malaikat siang. Jadi malaikat itu sip-sipan juga ibu ya, sebagaimana mungkin orang kerja ada sip-sipannya, malaikat juga ada sip-sipannya. Ada yang malaikatul lail, ada malaikatul nahar, ada malaikat malam, ada malaikat siang. Malaikat malam jaga malam, nyatatin hamba-hambanya, macam-macam tuh ya, kejadian yang ada segala macam. Ada pergantian waktu malaikat malam dan malaikat siang itu terjadinya pada waktu subuh, Ntar pergantian malaikat siang dengan malaikat malam gantian gitu tugas di waktu asar. Makanya dianjurin sama para ulama untuk di 2 waktu ini kita pakai dengan ibadah. Buka hari pakai ibadah, tutup hari pakai ibadah. Ana al-laili wa atrafan
nahar. Ujung malam dan ujung siang kita pakai ibadah. Barang siapa perhatikan awalan dan akhiran, maka yang tengahnya kalau ada salah-salahnya Allah ampunin. Dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hoyong teu dihampura ku Gusti Allah sing dijagi-jaginya. Eta dua waktos anu mulia, waktu pagi dan waktu sore. Makanya ada tuh kebiasaan orang-orang tua kita dari dulu, jangan ditinggalin. Mereka subuh yang ngajinya maghrib dengan ngajinya subuh, menjelang asar, habis asar tuh ya. Apa aja mangga, mau diisi sama apa, baca Quran bagus. Setelah sholat subuh baca Quran, baca zikir, baca ratib, berarti non wae mangga. Baca yasin, Rasulullah baca yasin tiap hari ya. Pagi dan sore mau baca yasin bagus, mau baca waqiahnya, baca tabaroknya, baca apa aja, yang penting intinya kita isi dengan amal ibadah. Kata Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri almarhum, beliau bilang seorang itu makin tua makin perlu sama zikir makin banyak. Sebab ini untuk menjaga semangat kita. Kadang-kadang orang udah di usia tua malah semangatnya menurun. Padahal itu penentuan kita. Kita kan pengen husnul khotimahnya ibunya. Kumaha carana urang tiasa ngajagi iman sareng takwa urang kekeh semangat, nggak jadi lesu untuk tetap menjaga keistimewaan kita, terutama pada ujung-ujung usia kita, itu diantaranya dengan banyak berzikir. Biar Allah kuatkan hati kita, biar Allah mantapkan hati kita, biar Allah jaga semangat iman takwa kita. Kan nggak sedikit ibu ya, tambah usia malah lesehnya. Ya kalau fisik memang tenaga memang berkurang, tapi kalau semangat yang turun ini bahayanya. Kalau tenaga memang pasti berkurang. Mungkin kalau dulu mah bisa sehari 2 juz 3 juz, sekarang mah sejuz ya wajar ya. Mungkin kemampuannya atau segala macamnya. Tapi ada beberapa orang yang tambah usia tambah bagus ya. Ada beberapa orang ya fisiknya juga ya enggak mendukung. Intinya yang perlu kita jaga itu semangat iman dan takwa kita ya. Gimana jaga biar iman takwa kita tetap semangat ya. Di usia-usia penentuan kita, di ujung usia kita, biar jadi husnul khotimah. Kumaha cari cara sing dijagi-jagi seueur-seueur ngaos ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dijaga jangan maksiat ya. Dijaga jangan sampai ninggalin zikir-zikir. Zikir tuh banyak Allah nyatakan bahwa fazkuruni zikran katsira. Zikirlah pada aku, ingatlah pada aku dengan zikir yang banyak. Salatnya ribuan. Tasbihnya ribuan. Ayo. Tahmid, takbir, tahlil, ribuan. Kan gampang sebenarnya. Bisa, kenapa nggak bisa? Apalagi perempuan, memang identiknya di kita perempuan itu lebih dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir. Ini dulu para istri Nabi itu luar biasa zikirnya. Banyak. Disebutin Robi'atul Adawiyah, baca sholawatnya sehari sampai berapa? 200.000 sholawat Sampai dari istimewanya Robi'atul Adawiyah. Ada Robi'atul itu ada banyak ibu ya. Tokoh wanita yang jadi waliyah, wali perempuan. Ada Robi'atul Adawiyah Mesir, ada Robi'atul Adawiyah Syam. Ada juga di Yaman Robi'atul Adawiyahnya disebut yaitu Syekh Sultanah Az-Zabidi. Beliau itu sholawatnya sehari 250.000 seharinya sholawat. Sampai kan ini sholawat ini makin banyak kita sholawat, makin dekat kita sama Nabi. Sampai beliau mimpi Nabi, sampai beliau akhirnya berjumpa sama ruhnya Nabi SAW. Buka hijab kita, jarak kita sama Rasulullah. Jangan bilang Rasulullah itu wafat. Kalau orang yang mengiktikarkan Rasulullah wafat, ya sudah dia makin jauh sama Nabi SAW. Hijab kita yang membuat kita jauh sama Nabi, kita nggak yakin dulu pertamanya. Yakin, para ulama dulu luar biasa yakinnya sama Rasulullah, bisa dekat. Wasilah kita dekat sama Rasulullah selain dengan mutaba'ah, dengan jalanin sunnah Rasulullah, yaitu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sing seueur-seueur ulah dibatasan dibanding ngalamun kernaon ngalamunnya nyepengan tasbih, sing seueur-seueur salawat. Nggak rugi orang yang baca sholawat nggak bakal rugi, bakal berkah banyak. Bahkan keberkahan orang yang suka sholawat itu bakal diturunkan sampai anak cucunya jadi berkah. Mun urang seueur-seueur sholawat ulah dietang-etang sing seueur-seueurna saimkana urang teh. Nah, itu banyakin
Salawatnya banyakin, baca Qurannya banyakin, ya. Semua banyakin. Kenapa? Karena kita butuh penguat. Ini kita apa? Penguat kejiwaan kita biar kita tahan, ya. Tetap bisa bertahan dalam iman dan takwa. Betapa banyak nih, ya. Nggak sedikit yang tambah usia malah turun semangatnya. Kalau turun tenaganya memang turun tenaga, wajar, ya. Kalau turun kemampuan fisiknya ya memang turun. Tapi yang nggak boleh turun semangat, iman dan takwa. Kereta. Oleh sebab itu kita perlu sekali jaga itu dengan apa? Dengan menjaga zikir tadi, menjaga wirid tadi, menjaga baca Quran tadi, menjaga banyak-banyak sholawat tadi. Ya. Tuh banyakin, masih dibatas-batas, banyakin ratib segala macam. Kalau ada orang bilang nanaunan, loba-loba wirid, ya. Jangan dengerin, ya. Karena disebutin dalam kitab Risalatul Mawanah, wirid kita nggak niat apa-apa, niat ibadah, niat deketin diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, niat biar mantap iman kita, biar mantap istiqomah kita, bukan niat macam-macam. Yang nggak boleh itu wirid niat macam-macam, yang ngawur itu ya ibadah nggak boleh, tetap ikhlas, untuk dekatkan diri biar orang teh caket, ka Gusti Allah, biar orang teh dipikanya ku Gusti Allah Subhanahu, kusabab orang emut wae ka Gusti Allah, kusabab orang nyebut wae Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nggak boleh dibatas-batas, banyakin, ya. Kata Habib Abdurrahman Asgaf dalam kitab Risalatul Mawanah, man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Siapa yang nggak punya wirid, wirid itu apa? Amalan yang dirutinkan, mau zikir, mau salawat, mau apa aja, pokoknya ibadah anu dirutinkan, eta disebut wirid. Saur Habib Abdurrahman Asgaf, pertama kalinya Asgaf dari habaib kakek moyangnya Asgaf, dan kakek moyangnya banyak habaib, pecahannya dari Asgaf banyak kan. Beliau bilang apa? Man laisa lahu wirid fahuwa kirid. Siapa yang nggak punya wiridnya maka dia seperti kirid. Kirdun, naon kirdun? Hah? Gitu, seperti punten nih, seperti monyet, ya. Nauzubillahi, muni emang gitu sih, muni galak amat bahasa teh, ya. Emang gitu teksnya di kitab. Maksudnya kalau kita makan ya monyet juga makan, ya. Kalau kita minum, monyet minum. Kita tidur, monyet. Kita kawin, monyet kawin. Malah lobaan keneh monyet merenya. Asal mana we di tubruk kali bisa jadi, wallahu alam, ya. Yang jelas banyak samanya, punya mata, punya hidung, punya apa segala macam, ya. Yang membedakan kita, jadikan kita mulia dibandingkan hewan, mau monyet ataupun yang lain, kita dengan ibadah kita sama Allah Subhanahu. Nah diantaranya apa? Ibadah tadi, ya wirid tadi yang dirutinkan, jangan ditinggalin, ya. Ya, Rasulullah SAW nyebutin apa? Ya, isyarah tentang wirid tadi apa? Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang selalu didawamkan. Yang didawamkan nggak pernah dilepas. Hari ini baca ratib terus, besok baca ratib, lusa baca ratib terus, baca ratib nggak pernah diputusin. Bertahun-tahun setia dengan ratib, isinya banyak. Ratib tasbih ada, ratib hamdalahnya ada, ratib takbir tahlil tahmidnya ada, ratib hauqolahnya ada, ratib ayat suci Al-Qur'annya dari ayat kursi dan sebagainya ada, sholawatnya ada, tawasulna aya, doana aya, segala aya. Kita nggak usah pakai bingung-bingung nyari lagi wirid apa aja, ya sudah baca ratib, ya. Ratib itu punya istimewa. Barang siapa baca ratib Al-Idrus ada keistimewaannya apa, ya. Barang siapa baca ratib Al-Atos ada keistimewaannya. Di antaranya orang bakal diberkahin rizkinya kalau biasa ngelanggengin ratib Al-Atas, ya. Terus barang siapa ngelanggengin ratib Al-Haddad Allah, ya. Disebutin sama ulama itu diantara sebab yang menyebabkan orang husnul khotimah, baca ratib Al-Haddad. Baca ratib Al-Idrus juga Masya Allah banyak keistimewaannya, ya. Jantan sadaya nak mun orang tiasa tilu-tilu ratibna dibaca mangga langkung sae. Kalau nggak bisa semua satu baca mangga. Intinya jangan tinggalin zikir. Kalau dulu baca doa kasyahnya, doa kanzul arash, doa macam-macam mangga. Yang penting banyak-banyak baca zikir, gitu ya. Nah ini terutama di waktu fajar dan di waktu asar, fajar dan
asar. Makanya Allah bersumpah tadi. Gimana nggak jadi berkah? Orang yang ngisi waktu habis subuh itu, kalau di situ didoakan sama Rasulullah SAW. Orang yang nggak tidur pagi, tidur waktu pagi habis subuh itu hukumnya makruh. Kalau dulu almarhum Abah bilang orang yang tidur subuh itu belangsak hidupnya. Sok belangsak, sial. Walaupun mungkin duitnya banyak, walaupun mungkin usahanya jalan aja, belangsak aja. Sumpek, suntuk, banyak masalah, banyak pikiran. Enak gak gitu ibu ya? Hidup yang enak tuh hidup yang tenang. Tenang, orang yang tenang nggak ada pikiran, syukur, itu nikmat. Dia kayak raja walaupun nggak punya singgasana. Dia seperti orang kaya walaupun rumahnya gubuk. Orang yang punya Allah di hatinya, punya ketenangan di hatinya, punya Allah di hatinya. Udah itu kayak raja. Kalah raja-raja semuanya juga nggak ada apa-apanya. Dibandingkan orang yang di dalam hatinya selalu ada kerinduan, kecintaan, keiman yang baik, yakin yang hebat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jantan jaga itu adalah harta benda kita yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa, iman takwa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW nyebutin apa? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Rugi banget, nggak rugi. Kalau orang waktu pagi dia tidur, dia nggak dapetin doa Nabi. Nabi doain tiap hari. Doa Rasulullah nggak bakal putus. Emang doanya siapa? Ini doanya Rasulullah, kekasih Allah, Habibullah, Habibur Rabbul Alamin. Kekasihnya Allah, kekasih Rabbul Alamin. Doanya nggak putus. Rasulullah sayang sama kita, didoain kita. Tapi tadi jangan tidur waktu pagi. Gimana Rasulullah bilang, ya Allah berkahi umatku pada pagi harinya. Kalau kita mau dapetin doa Rasulullah tadi, jangan tidur waktu pagi habis subuh. Paksain, melekin, ngantuk-ngantuk, minum kopi. Ngantuk-ngantuk ciwit, pipi apa segala macam, biar nggak ngantuk jalanin segala macam. Berkah tuh. Pan tuh berzikir, baca Quran. Wah, pan orang beberes di bumi. Ya bisa aja kan zikir mah nggak harus sampai duduk ibu ya. Bari masak baca sholawat bari ngeretan bawang bari sholawat, pantiasa. Boleh nggak? Boleh. Allah nyatakan apa? Fazkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah di saat kalian berjalan, di saat duduk, di saat berbaring. Zikir mangga jadi rahmat bagi umat Nabi. Ada satu ibadah yang bisa dikerjakan pada waktu apapun. Jalan bisa, duduk bisa, tidur bisa, yaitu zikir. Ada wudu, nggak ada wudu, bisa zikir mah. Genah tak ibu ya? Terkedah gak harus di masjid, gak harus di atas sejadah. Zikir mah kapanpun bisa. Bahkan zikir itu adalah amalan yang menyeluruh di setiap gerak gerik kita. Mau sholat ada zikirnya, mau puasa ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, beres makan ada zikirnya, mau minum ada zikirnya, beres minum ada zikirnya, mau tidur ada zikirnya, beres tidur ada zikirnya, mau masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, mau hubungan suami istri ada zikir doanya. Tuh Masya Allah, nunjukin zikir ini sangat dianjurin dalam segala urusan kita. Jadi berkah apapun kalau kita iringin dengan ingat sama Allah, karena Allah yang punya semua ini, Allah raja segalanya ini, Allah yang ngatur kita semua biar kita jadi semuanya baik. Allah tahu kebaikannya dengan apa? Dengan ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya jadi baik. Biar anak kita berkah ya semuanya didoain terus sering-sering didoain kita jangan ngerasa hebat, ngerasa yakin dengan pendidikan nggak ngejamin anak kita bakal senang atau anak kita bakal jadi bakti sama kita. Betapa banyak orang pendidikan yang tinggi lupa sama orang tua gitu, bukan 1 2 banyak. Karena kenapa? Bermula orang tadi nggak percaya sama bimbingannya Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, disebutin oleh para ulama. Disebutin kalau mau anak soleh begini, terpercaya. Malah lebih percaya sama hal-hal yang lain yang di luar bimbingannya Sayyidina Muhammad SAW. Itunya. Sudah, ini pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wal fajri walayalin asyri, dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 itu malam yang mana ya?
Nah ini juga jadi khilaf ulama, perselisihan pendapat ulama. Ada ulama bilang katanya 10 hari ini, 10 malam ini dan 10 harinya maksudnya. Maksudnya secara umum, bukan hanya malamnya, siangnya juga. Yang mana 10 hari yang mana? Yaitu ada yang bilang 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, yang mana Lailatul Qadar galibnya banyaknya ada di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Allah bersumpah atas nama itu. Memang itu waktu mulia. Banyak hadis menyatakan kemuliaan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Ada lagi pendapat yang menyatakan bahwa 10 malam itu adalah 10 malam pertama dari awal tahun, yaitu pada bulan Muharram 1 Muharram 2 Muharram 3 Muharram 4 Muharram sampai 10 Muharram awal. Gitu ya. Ada lagi yang menyatakan, dan banyak pendapat kebanyakan pendapat yang menyatakan bahwa 10 hari tersebut adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Banyak kejadian Nabi Ibrahim, banyak para nabi lah diterimanya taubat siapa? Nabi Yunus banyak itu cerita tentang 10 hari pertama. Itu pendapat yang muktamad. Maka kata ulama, jangan sampai kita di 10 hari ini, sebagaimana di bulan suci Ramadan kita wajib jaga takwa melebihi hari-hari lainnya. Karena ini hari yang istimewa. Allah sampai bersumpah atas malam-malam ini nih. Kenapa? Saking mulianya malam-malam ini. Nah, tugas kita selaku hamba Allah yang percaya, beriman, yakin sama Allah, patuh sama Allah, takwa sama Allah, jaga kemuliaan, kehormatan hari-hari ini dan malam-malamnya dengan apa? Dengan mengisinya dengan sungguh-sungguh, ngisi dengan amal ibadah, ketaatan, sedekah, taubat sama Allah. Taubat kita taubat terus Karena jangankan kita, Rasulullah aja yang enggak punya dosa selalu taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Komodai orangnya kalau kita udah jelas-jelas perlu lagi taubat. Jadi taubat nasuha, nangis, banyakin kembali sama Allah. Dan jangan sampai di 10 hari ini kita melakukan pelanggaran-pelanggaran pada Allah Subhanahu. Naon wae, hati-hati mata dari pelanggaran, hati-hati tangan dari pelanggaran, hati-hati kaki jangan sampai melanggar larangan Allah. Hati-hati semuanya pokoknya lisan kita semua. Jaga 10 malam, 10 hari ini ulah nepi ka urang maksiat ka Gusti Allah Subhanahu. Kenapa? Dosanya bisa berlipat. Udah tahu waktunya istimewa, dipakai lagi sama maksiat. Maksudnya gimana? Bukannya di 10 hari ini aja kita jaga diri dari maksiat, maksudnya lebih lagi sakumaha Ramadannya. Ramadan pan kitunya digetolkeun karena ibadah, dijagi-jagi dina pamaksiatan. Jangan sampai maksiat sama Allah apalagi di malam-malam hari-hari ini Intinya itu. Amalannya apa? Banyak ada zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, perbanyak ini. Memang harinya tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ini 10 hari ini kan berkaitan tentang ibadah haji, Bu ya. Kita belum bisa haji atau yang udah haji belum bisa haji lagi ya kita bisa munasabah nyamain sama orang yang lagi ibadah haji dengan memuliakan hari-hari ini Semoga kita dengan kita ikut ibadah sebagaimana yang ibadah di Mekah sana yang dengan haji, walaupun kebanyakan kita banyak yang nggak bisa haji sekarang tapi masih ada yang haji, alhamdulillah nggak total berhenti, masih ada. Nah kita munasabah, kita ikut berjamaahnya beda tempat tapi kita berjamaah dalam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita nyamain diri kita dengan mereka ibadah, kita pun ibadah, kita bisa tergolong ikut bersama jamaahnya mereka, para nabi, para solihin yang memuliakan 10 hari Zulhijjah ini dengan berbagai macam rutinitas ibadah dan ketaatan sama Allah Subhanahu wa taala. Nu tiasa sedekah, anu tiasa engkin bade mau bentar lagi kurban maka disebutin makruh satu rumah di mana datang waktu kurban dia enggak kurban. Seandainya dia mampu makruh. Jadi satu rumah minimal itu ada kurban kalau mampu ceritanya. Per tahun mampu tiap tahun, bukan urang mah enggeus korban kamar terus lagi kalau ada lagi mah yang ngapain kalau kita punya rezeki kalau nggak dipakai buat ibadah sama Allah habis-habis aja ibu tak gitu. Tos aya tuh kurban di sini ada berapa udah
20. Alhamdulillah ya. Yang banyak-banyak niat heula ibu. Ya pan kita nggak tahu. Siapa tahu sekarang belum ada, nanti Allah kasih kita rezeki karena kita niat benar sehingga bisa korbannya. Gitu terus ya. Apalagi nah ini banyak ibu ya amalan-amalan pada 10 hari Zulhijjah ini. Nah, mungkin ini udah jam berapa nih? Oh, neta. Sebenarnya tadinya mau bahas tentang lanjutan yang kemarin cerita tentang korun. Kayaknya waktunya nggak bakal cukup. Ini udah jam 8 lewat 27, 8.27. Nah, insya Allah lah ya. Mungkin kita bahas ya. Yang jelas minggu depan insya Allah lah ya. Oh lebarannya. Oh lebaran. Korbannya. Masya Allah ya. Sunnah ya ibu ya puasa 10 hari, lupa tadi puasa 10 hari ya. Kalau kita nggak bisa 10 hari di bulan Zulhijjah 10 hari, iya tanggal 1 sampai 9 full puasanya. Kalau tanggal 10 yaitu bulan lebarannya, kita puasanya cuman separuh jalan aja. Yaitu sampai beres pelaksanaan sholat Idul Adha. Tapi nggak niat puasa, niat imsak aja. Imsak bukan puasa. Niat nahan diri nggak makan minum sampai beres Idul Adha. Langkung sae, langkung utami. Kalau batalinnya sama daging korban mun aya. Mun aya nya atau mun eueuh mah rek kumaha nya. Ulah tamak oge nya. Mun aya eta ge ya. Insyaallah aya. Insyaallah aya. Apa tadi jadi lupa. Nah itu. Nah juga kalau kita nggak bisa, misalkan nggak bisa puasa tiap hari, minimal kita laksanakan tanggal 8 sama tanggal 9-nya, itu yang lebih pokoknya ya. Karena 8 sama 9 ini lebih utama. Barang siapa puasa pada 9 Zulhijjah yang disebut hari Arafah ya, maka akan diampuni dosanya yang akan datang, setahun yang akan datang dan setahun yang telah berlalu. Jantan 2 tahun hampuraan ti Gusti Allah Subhanahu. Ini ada apa ya? Kok 2 tahun? Terus ini kata ulama ada yang nyebut ini. Kalau Asyura ini 2 tahun ampunannya, setahun yang sebelumnya, setahun yang akan datang. Tapi kalau Asyura itu 10 Muharram sunnah enggak puasa? Sunnah, itu sunnah juga. Pahalanya apa? Diampuni dosa 1 tahun yang akan datang, 1 tahun aja. Kalau Muharram kalau Asyura mah 2 tahun, kalau Asyura 2 tahun, kalau 2 tahun itu ada rincian, setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Jadi 2 tahun ya. Hari Asyura tadi 9 Zulhijjah yang ntar bakal hari Kamis berarti ya. Tapi kalau Asyura itu pahalanya 1 tahun, pahala ampunan dosa tadi. Ganjarannya tadi ampunan dosa 1 tahun. Disebut ini kitab Fathul Mu'in. Kenapa sih? Kalau Asyura setahun aja ampunannya. Tapi kalau apa namanya tadi? Asyura Muharram la haula wala quwwata illa billah. Arafah, puasa pada hari Arafah itu ampunannya 2 tahun. Ada apa ibu? Hikmahnya apa? Eta mah 1 tahun, ieu mah 2 tahun. Kata ulama karena hari Arafah itu, puasa pada hari Arafah itu khususnya puasanya Muhammadi, puasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau puasa Asyura 10 Muharram itu adalah puasa Musawi, siam Musawi disebutnya. Puasanya umatnya Nabi Musa, lalu dijalanin lagi, dipraktekin lagi pada umatnya Nabi Muhammad. Tapi khususianya enggak khusus jadi. Awalnya disyariatkan pada umat Nabi Musa. Sedangkan kalau Arafah khusus umat Nabi Muhammad, umat terdahulu enggak ada. Karena Nabi kita Nabi yang paling mulia, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Makanya syariatnya juga jadi pahalanya lebih berlimpah, lebih gede tuh. Ya. Makanya kalau Arafah mah ampunannya 2 tahun. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi yang paling mulia sehingga syariatnya pun mulia. Alhamdulillah
Urang dijantankeun umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa minta, tanpa doa, bahkan kepikiran aja tahu-tahu brojol udah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi ujug-ujug. Alhamdulillah, ini syukur kedah disyukuran. Gimana kita mensyukurinya? Di antaranya kalau punya ada dengar syariat-syariat, anjuran-anjuran ini luar biasa. Jangan ditinggalin Juga masalah puasa Arafah ini disebutin kan akan mengampuni dosa 1 tahun yang akan datang. Udah ngerjain belum Ibu? Tos ngadamel can maksiatna nu payun. Nyancan pan can ngalamannya. Dosanya belum dilakukan tapi ampunannya sudah dapat. Ini apa kata ulama? Isyarah bahwa orang yang ngamalin amalan ini insya Allah meninggalnya dalam husnul khotimah. Hoyong husnul khotimah. Leres ieu teh. Tinggal we engkeun puasa tuh. Mun puasa berarti memang mau husnul. Insya Allah ya kita biasain nih semuanya. Anak kita, suami kita semua dikompakin kalau bisa pada hari Asyura terutama hari Arafah terutama kalau bisa juga sama tanggal 8-nya berarti Rabu Kamis kalau bisa sih insyaallah saci payung sadayana puasanya. Amin diniatan ti ayeuna sing sarehat sadayana tiasa puasa gitu ya. Jadi jaminan kata ulama bahwa dia dalam setahun yang akan datang insya Allah meninggalnya dalam husnul khotimah. Maka jangan ditinggalin, sayang banget kita kan nggak tahu masalah husnul khotimah tuh kita nggak tahu, nggak yakin, mungkin lagi macem-macem lagi nakal dicabut nyawa ya nauzubillah Nah ini diantaranya ada bisyarah, ada kabar gembira, orang yang puasa Arafah diampuni dosa yang akan datang. Ini isyarah kata ulama akan dimeninggalkan dalam husnul khotimah dalam 1 tahun yang ada itu yang di depan dia. Setelah itu nul bikatur kurang lebihnya minta maaf. Semoga Allah berikan kita hidayah taufik, Allah kekuatan, rezeki yang halal. Ya Allah jaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semua negeri kita dari berbagai macam musibah, bala, fitnah. Allah amankan, Allah damaikan negeri kita, negeri kaum muslimin. Palestina katanya sekarang masya Allah dizolimin lagi Ibu ya. Taya di petana Palestina ayeuna. Ibu mau ningali di online Palestina udah nggak ada petanya. Jahat mana orang-orang jahat. Semoga Allah balas kezoliman orang zolim dengan kezoliman. Kalau dia nggak dikasih hidayah, Allah balas mereka. Dan Allah lindungi kaum muslimin semua di seluruh penjuru dunia. Sakitu demi hatur kirang langkung sing orang oge kengeng kabarokahan bulan Zulhijjah tahun depan insyaallah dan sebelum tahun depan kita bisa umroh, tahun depannya bisa haji. Meureun we amin ya. Niat heula walaupun orang yang enggak berangkat tapi udah niat dapatin pahalanya insyaallah. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalnya. Karena kalau udah beramal mungkin ria, mungkin sombong, tapi niat mah kan belum kelaksana, insyaallah lebih selamat gitu ya. Niat aja, niatin terus. Pengen umroh, pengen haji, ya Allah sampaikan haji dan umroh. Sakitu nepi hatur kirang langkungna minta maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.